Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reptriani, moderator talk show kelompok 4. Di sini kami mengambil tema keraton. Tidak semua orang mengetahui tentang keraton, meskipun keraton telah banyak digunakan di Kalimantan Barat. Daun keraton adalah tanaman yang masih satu famili dengan pohon kopi. Tanaman ini banyak dijumpai di negara-negara tropis, termasuk di Indonesia. Tradisional, daun keraton seringkali digunakan sebagai obat melawan lelah, membuat rileks, dan meningkatkan produktivitas. Saat ini, pemakaian keraton sudah dilarang. Kita akan membahas bersama narasumber Utin Rami Anjeli, narasumber Septi Fadilah, dan narasumber Aldi Apriani Rahman. Kepada narasumber Aldi terlebih dahulu. Kalau berbicara tanaman atau daun keraton, jadi sebetulnya sebagai informasi juga kepada masyarakat. Dan apa sih sebetulnya tanaman keraton ini? Kenapa kemudian ini menjadi ilegal di mata kesehatan dan lain-lain? Jadi baiklah, keraton adalah jenis tanaman dengan nama Latin Pitragen speciosa Cort. Dan keraton ini merupakan tanaman endemik Asia Tenggara. Dapat ditemui di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Myanmar. Untuk di Indonesia sendiri dapat ditemui di pedalaman Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, sekitar daerah Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga daerah lainnya yang masih banyak hutannya juga tumbuh di sana maksudnya. Dan untuk penggunaan keraton itu sendiri, hal ini merupakan hal yang ilegal ya. Jadi kenapa hal ini ilegal? Karena penggunaan keraton ini dapat menyebabkan halusinasi dan kehilangan kesabaran dan sifat adiktif yang cukup kuat. Jadi hal ini juga yang memicu diilegalkannya tanaman ini. Sebagai gambaran, seberapa berbahayakah keraton ini dan bagaimana sebetulnya efek samping yang ditimbulkan? Kepada narasumber Septi. Baiklah, jadi keraton ini adalah NPS yang banyak diperdagangkan. Tetapi pada dosis rendah ini merupakan satu stimulan yang dapat meningkatkan konsentrasi perhatian energi kewaspadaan. Tetapi pada dosis tinggi ini mempunyai efek narkotika yang serupa dengan morfin 145. Jadi ini adalah kode morfin yang ada di Amerika. Jadi dapat menimbulkan adiksi dan ketergantungan yang sangat tinggi. Sehingga penyalahgunaan efek samping yang dapat ditimbulkan dari penggunaan tanaman ini itu bisa kita lihat seperti mual, berkeringat, tremor, sulit tidur, delusi, halusinasi, dan adanya efek kegembiraan di mana dalam teori kandungan dari tanaman ini yaitu akan memperburuk kondisi tubuh seiring dengan timbulnya gejala gangguan mental yang akan dialami. Nah, melihat dari yang sudah dijelaskan oleh saudari Septi, banyak sekali efek-efek yang timbul dalam mengkonsumsi keraton tersebut. Lantas mengapa orang-orang masih mengkonsumsinya? Dan yang paling banyak itu diperjualkan semacam bubuknya seperti apa ya? Kepada narasumber Utin. Bagaimana cara masyarakat mengkonsumsi keraton tersebut? Pada narasumber Utin. Baik, di Kalimantan sendiri, keraton banyak digunakan oleh pengobat tradisional tanpa menyadari bahwa keraton dapat berefek serupa dengan narkotika. Petani di sini sengaja menanam keraton untuk diekspor ke luar negeri karena harganya cukup mahal. Pemerintah daerah Kapuas Hulu mendorong masyarakat untuk menanam keraton menggantikan tanaman karet yang harganya terpuruk. Di Indonesia, informasi tentang bahaya keraton masih sangat terbatas, meskipun Badan Narkotika Nasional atau BNN telah mengindikasikan keraton ke dalam kelompok NPS
NPS, namun kratom masih legal ditanam dan diperjualbelikan. Nah, di dalam Peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika, tidak memasukkan kratom sebagai narkotika. Nah, di Kapuas Hulu sendiri, kratom ini kalau sudah dipetik kemudian dijemur, setelah kering, kemudian daun kratomnya tersebut dihancurkan sehingga bubuknya halus dan sudah bisa diperjualbelikan. Nah, bubuknya sendiri ini bisa diseduh seperti teh, kemudian diminum. Baik, kratom dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat tradisional untuk mengatasi diare, lelah, nyeri otot, batuk, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, menambah energi, mengatasi depresi dan diabetes, dan stimulan seksual. Nah, pada dosis rendah mempunyai efek stimulasi dan dosis lebih tinggi berefek narkotika, tetapi bukan zat adiktif kuat. Berdasarkan pengalaman pengguna dari daun kratom ini, dosis rendah hingga sedang 1-5 gram serbuk daun kratom memiliki efek stimulan ringan yang menyenangkan. Pada dosis lebih tinggi, 5-15 gram memberikan gejala seperti senyawa opiat, yaitu berefek analgesik dan sedasi. Status hukum dari tanaman kratom ini seperti apa dan bagaimana kemudian pengawasannya sejauh ini? Narasumber Septi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Utin, bahwa BNN ini telah mengindikasikan kratom ke dalam kelompok NPS. Namun kratom itu masih legal ditanam dan diperjualbelikan. Peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika ini tidak memasukkan kratom sebagai narkotika. Yang paling banyak ini yaitu daunnya. Dalam sesi pengawasan itu pastinya akan memantau berdasarkan apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam konteks penggunaan dan Badan POM dalam konteks pengawasan obat dan makanan. Jadi, bagaimana pro dan kontra bahwa akan adanya pelarangan mengonsumsi atau menanam kratom ini? Kepada narasumber Aldi. Ini adalah kearifan lokal masyarakat tradisional yang tinggal di daerah tersebut yang dimana daun kratom itu tumbuh ya. Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan serta perawatan tetap dijaga kelestariannya ya. Sedangkan untuk pertimbangan daun kratom ini sendiri oleh kelompok kontra legalisasi adalah surat rekomendasi dari BPOM dan BNN Republik Indonesia. Hal tersebut juga sejalan dengan tindak pidana di bidang kesehatan. Salah satunya adalah peredaran dan penggunaan obat tanpa izin edar. Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang dilarang untuk memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Hal tersebut sejalan dengan surat edaran BPOM menyatakan bahwa telah melarang menggunakan kratom sebagai suplemen makanan dan obat-obatan, obat tradisional ya tentunya, dan tidak pernah memberikan persetujuan izin edar tersebut serta kosmetik dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan dengan izin BPOM itu sendiri. Hal ini juga disetujui oleh BNN yang meminta tumbuhan kratom termasuk produk olahannya dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1 yang berarti tidak dapat digunakan untuk kepentingan medis seperti yang sudah saya jelaskan dalam statement sebelumnya. Terima kasih. Nah, dari semua pembahasan ini, mengapa kratom tidak boleh dijadikan sebagai obat herbal?
Baik, yang pertama, Badan Narkotika Nasional atau BNN melarang penggunaan daun kratom sebagai suplemen, makanan, dan obat tradisional mulai dari 2022 atau tahun ini. Yang kedua, tanaman kratom ditetapkan sebagai narkotika golongan 1 oleh Komite Nasional Perubahan Narkotika dan pada 2017. Yang ketiga, daun kratom mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya bagi kesehatan sehingga jika digunakan dengan dosis rendah akan menyebabkan efek stimulan. Yang keempat, ada penggunaan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan efek sedatif, yakni membuat tenang, mengantuk, menidurkan, hingga yang berat, yaitu hilangnya kesadaran, keadaan anestesi, koma, dan mati. Yang kelima, kratom 13 kali lebih kuat dibandingkan morfin. Nah, apa sih upaya antisipasi dari pemerintah untuk kratom? Yang pertama, BNN mengeluarkan surat kepala BNN tentang sikap BNN dalam mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran kratom. Mulai tahun 2020 akan mengintensifikasikan program P4GN di lokasi tumbuhan kratom di Kalimantan Barat. Yang kedua, Polri melalui Polres Palangkaraya, Kalteng pada tanggal 14 Oktober 2019 telah mengamankan 12 ton daun kratom yang akan dikirim ke luar negeri. Yang ketiga, ada Badan POM mengeluarkan surat edaran Kepala Badan POM tahun 2016 tentang pelarangan penggunaan Mitragena specia atau kratom dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan. Nah, kratom ini diekspor kemana sajakah? Yang pertama, Indonesia merupakan pengekspor utama kratom ke US. Suhairi atau Chairman of the Indonesia Kratom Entrepreneurs Association and CEO Owner of Exporter CV Equator Botanical menjelaskan bahwa dalam sebulan ia mampu mengekspor sebanyak 400 ton. Pada tahun 2018 sempat menurun menjadi 100 ton sebulan setelah FDA Amerika mengeluarkan informasi bahwa 199 orang terinfeksi salmonella dari kratom yang terkontaminasi bakteri salmonella. Nah, 90% kratom diekspor dengan tujuan Amerika, Eropa, dan beberapa negara Asia lainnya. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian mengeluarkan keputusan nomor 104 tahun 2020 yang menetapkan tanaman kratom sebagai tanaman obat atau herbal. Gubernur Kalbar Sutarmiji menyambut baik keputusan ini, mengingat di Kalimantan Barat, kratom atau puri banyak hidup di kawasan hutan lindung. Dengan keputusan ini, kratom diyakini tidak mengandung zat berbahaya dan dapat diolah sebagai obat herbal. Nah, kratom dibuat dalam bentuk obat, kapsul, dan sebagainya supaya masyarakat bisa punya alternatif obat yang murah tapi bisa menghilangkan rasa nyeri dia, bisa membuat kebugaran. Kratom itu tidak orang mengkonsumsinya tidak ada halusinasi, nggak ada. Tapi kalau ganja ada. Nah, ganja juga masuk itu ya, masuk juga daftar obat. Tapi ada halusinasi, yang nggak boleh sembarangan. Kratom enggak. Keputusan ini menjadi payung hukum yang lama dinanti petani kratom, sebab selama ini ada kekhawatiran sebab kratom sempat dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dijadikan tanaman obat-obatan. Nah, setelah Kemenkes tidak menggolongkan golongan narkotika, golongan manapun, kratom terus ditindaklanjuti dengan Departemen Pertanian mengeluarkan kratom ini sebagai tanaman kratom ini sebagai tanaman obat-obatan. Ini satu langkah maju dan sudah nampak ke depannya bahwa kratom ini dapat dibudidayakan, dapat dikembangkan. Kedepan, pegiat kratom berharap terus terjalin komunikasi yang baik antar instansi di tingkat pusat, seperti BNN, Kemenkes, dan Kementerian KLHK, agar bisa memberikan pencerahan bagi para petani dan pengusaha kratom. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak. Terima kasih telah mendengarkan saya bersama narasumber. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.